Jika Lionel Messi benar-benar berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia pada tahun 2026, maka sejarah sepak bola mungkin akan menghadapi sebuah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Apakah kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah legenda, atau justru menyaksikan sejarah yang sedang ditulis ulang? Karena jika hal itu benar-benar terjadi, maka Piala Dunia tidak lagi sekedar tentang siapa yang menjadi juara, melainkan tentang perubahan total dalam tatanan sejarah sepak bola. Dalam sejarah lebih dari 1 abad Piala Dunia, hanya segelintir tim yang mampu mempertahankan gelar. Terakhir kali hal itu terjadi adalah lebih dari setengah abad lalu, saat berhasil membangun dinastinya. Kala itu, Pele sedang berada di puncak performa. Sepak bola masih berada di era yang relatif sederhana, ketika bakat menentukan batas kemampuan, dan tim terkuat hampir selalu menjadi juara. Namun Piala Dunia 2026 benar-benar berbeda. Ini adalah Piala Dunia pertama yang diikuti 48 negara, digelar bersama di 3 negara Amerika Utara, sekaligus menjadi turnamen dengan intensitas sepak bola modern yang mencapai titik tertinggi. Permainan semakin cepat, duel semakin keras, ruang untuk melakukan kesalahan semakin kecil. Satu detail saja bisa mengubah seluruh hasil pertandingan. Dan di tengah semua itu berdiri Lionel Messi, yang sudah berusia 39 tahun. Secara logika, pada usia tersebut sebagian besar pemain sudah lama meninggalkan panggung tertinggi sepak bola. Namun kenyataannya, Messi masih mungkin menjadi pusat kekuatan mental timnas Argentina dan berdiri di posisi paling menentukan saat tim membutuhkannya. Tetapi yang membuat Argentina benar-benar berbahaya bukanlah karena Messi masih ada, melainkan karena tim ini telah berevolusi. Julian Alvarez dengan nilai pasar sekitar 90 juta euro telah berkembang dari pemain muda berbakat menjadi mesin penyelesai serangan. Enzo Fernandez juga bernilai sekitar 90 juta euro, kini mengendalikan ritme dan arah permainan di lini tengah. Alexis McAllister dengan nilai sekitar 80 juta euro menjadi penghubung utama antara pertahanan dan serangan. Sementara Lautaro Martinez tetap menjadi mesin gol yang konsisten. Di lini belakang, Christian Romero dan Lisandro Martinez telah membentuk duet bertahan dengan kualitas kelas dunia. Dulu mereka tumbuh di sekitar Messi. Kini semuanya telah memasuki masa keemasan karir mereka. Yang lebih penting lagi, mereka bukan lagi sekedar rekan setim Messi, melainkan pemain inti dan pemimpin di klub masing-masing. Mereka tidak lagi bergantung pada satu momen keajaiban untuk memenangkan pertandingan, tetapi mampu mendominasi permainan selama 90 menit penuh dan terus menemukan solusi di setiap situasi. Pelatih Lionel Scaloni telah mengubah Argentina dari tim yang mengandalkan semangat dan emosi menjadi tim yang digerakkan oleh struktur permainan yang matang. Dan disinilah semua perdebatan mulai menjadi semakin rumit. Karena ketika sebuah tim juara sudah mampu berjalan dengan sendirinya, lalu ditambah kehadiran seorang Messi yang berada di level sejarah, pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat Messi membawa tim ini, melainkan seberapa tinggi batas kemampuan sistem tersebut. Jika Argentina benar-benar berhasil mempertahankan gelar juara dunia, maka akan muncul sebuah kenyataan yang jauh lebih sulit dijelaskan. Messi mungkin tidak selalu menjadi pemain paling mencolok di setiap pertandingan, tetapi ia tetap menjadi fondasi yang membuat seluruh sistem permainan itu bekerja. Pada titik itu, perbandingan sejarah tidak lagi bisa dihindari. Pele melambangkan dominasi mutlak dengan 3 gelar Piala Dunia. Maradona melambangkan puncak kepahlawanan individu. Namun jika Messi benar-benar mampu mempertahankan gelar Piala Dunia, ia akan menyatukan kedua kisah besar itu dalam satu kenyataan.
Ia tidak lagi hanya menjadi sosok yang dibandingkan dengan legenda lain, tetapi justru menjadi standar baru dalam setiap perbandingan. Dan kalimat yang akan membuat perdebatan semakin memanas adalah ini: jika semua itu benar-benar terjadi, mungkin sejarah sepak bola tidak lagi membutuhkan pertanyaan tentang siapa yang terbesar sepanjang masa, karena standar itu sendiri telah berubah. Pada saat itu, orang-orang tidak lagi membandingkan para pemain satu sama lain, melainkan membandingkan siapa yang di era sepak bola masing-masing paling mendekati sosok Lionel Messi. 8 Ballon d'Or, 1 gelar Piala Dunia, kemungkinan 2 gelar Piala Dunia secara beruntun, serta kemampuan mempertahankan performa terbaik selama lebih dari 1 dekade. Semua angka itu tidak lagi sekedar deretan prestasi, melainkan telah menjadi sebuah garis ukur baru dalam sejarah sepak bola.